Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Kali ini kita kedatangan pemateri lagi. Namanya Kak Prana. Jadi kakak ini kuliah di UTY, Universitas Teknologi Yogyakarta, jurusan informatika ya? Ya, oke, jurusan informatika. Nah, sama di video-video sebelumnya kita juga akan membahas tentang biayanya berapa, kuliahnya apa saja, rencana kedepannya apa, terus biaya hidupnya kayak gimana dan lain sebagainya. Kita akan membahas di sini. Cara masuknya juga kita akan bahas juga. Oke, nah kakak mengenal Kak Prana ini karena kita enggak satu periode sih, cuma kakak ini dalam IKPM juga, IKPM Jawa Barat ya. Nah, walaupun kita nggak satu periode, tapi saya mengenal Kak Prana ini lewat IKPM Jawa Barat itu. Bisa perkenalan dulu, silakan Kak Prana. Sebelumnya selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Prana Septia dan saya berasal dari Universitas Teknologi Jakarta angkatan 2017. Udah itu aja. Orang mana? Asal saya dari Ciamis, Banjarsari Ciamis. Oke ya. Nah, langsung aja ya Kak Prana. Berapakah biaya untuk masuk ke UTY jurusan informatika? Ini untuk biaya tahun saya atau buat tahun ini boleh, dan buat tahun Kak Prana juga boleh. Kalau misalkan untuk biaya tahun saya, itu dulu tuh kan ada beberapa gelombang ya. Ada gelombang 1, 2 sampai gelombang 5 kalau nggak salah. Nah dulu tuh saya masuknya ke gelombang 2. Kalau di gelombang 1 itu tuh perbedaannya antara gelombang 1 sampai gelombang 5 itu di biaya awal masuknya. Kalau dulu tuh saya dapatnya di 12 juta. Itu tuh dicicil selama satu semester, selama 1 tahun. Selama 1 tahun itu 4 kali cicilan untuk biaya masuknya. Nah, kalau misalkan di kampus negeri kan ada biaya UKT. Nah, kalau di UTY itu ada yang namanya SPP tetap sama SPP variabel. Kalau misalkan SPP tetap itu tetap, jadi dari awal kita masuk sampai akhir itu tetap. Kalau saya itu dapatnya di 2 jutaan, di 2.200.000 berapa gitu. Kalau SPP variabel itu tergantung kepada mata kuliah atau SKS yang diambil. Misalkan di tahun sekarang kita ngambilnya 20 SKS, di semester depan misalkan ngambilnya 22 SKS. Itu juga tergantung dari ngambil SKS-nya, seperti itu. Nah, buat adik-adik SMA yang SKS, apa itu SKS? Nah, kalau SKS itu dalam sekolah kalian itu mata pelajaran. Jadi satu mata pelajaran itu isinya paling sedikit itu 2 SKS, ada yang 4, ada yang 3 dan lain sebagainya gitu ya. Berarti kalau Kak Prana ngambil 20 SKS kemungkinan ada 10 mata pelajaran ya? Sekitar 10, 9 atau 10. Nah, 9 atau 10 mata pelajaran gitu ya. Oke, itu biaya yang dikeluarkan di semester awal ya, tahun pertama? Kalau di tahun pertama itu awal registrasi sama SPP tetap sama SPP variabel itu kan kalau di tahun pertama tuh ngambilnya tuh harus sama. Jadi kalau nggak salah tuh 21 atau 20 SKS gitu ya, kurang lebihnya saya lupa lagi. Itu tuh sekitar, karena kan kalau SKS itu satu SKS-nya tuh 175 kalau untuk angkatan saya. Tapi untuk angkatan yang berikutnya itu pasti lebih naik lagi. Tapi nggak tahu untuk angkatan sekarang gitu. Yang paling dan naiknya paling nggak signifikan ya, paling ratusan atau paling untuk 1 jutaan mungkin atau lebih. Ya sekitar itulah. Sekitar 1 jutaan mungkin naiknya. Oke, gitu ya adik-adik. Kalau buat semester tahun kedua, 3 dan 4 itu bayarannya lebih murah. Kalau untuk tahun kedua, ketiga pasti lebih murah karena nggak ada biaya SPA atau sumbangan prestasi akademik. Kan sumbangan prestasi akademik itu yang dibayarkan tadi yang 14 juta. 12 juta itu. Nah itu kan SPA itu ditentukan dengan gelombang masuknya. Nah itu kan kalau di tahun pertama, di tahun pertama itu kan karena ada biaya itu jadi biayanya lebih besar. Tapi kalau misalnya udah tahun kedua, tahun ketiga itu tinggal bayar SPP variabel sama SPP tetapnya aja. Itu berapa tuh Kak Prana?
Kalau SPP variabelnya itu SPP tetapnya di 2.250.000 untuk yang angkatan saya. Kalau angkatan yang 2018 itu sekitar di 2,5 juta. Karena kan akreditasi kampus sama akreditasi mata prodi itu berpengaruh terhadap harga. Terhadap harga ya, makin akreditasinya makin bagus, harga juga makin mahal ya. Berarti untuk tahun kedua Kak Prana per semester berapa tuh? 3 sampai 4 juta atau 3 jutaan? 4 sampai 4,5. 4 sampai 3 nyampe 5 juta ya. Jadi nggak pernah tembus sampai 5 juta. Nggak pernah tembus. Jadi tahun pertama karena memang ada ya mungkin biaya lebih simpelnya adik-adik mikirnya uang pangkal. Nah, uang pangkal, uang bangunan. Jadi uang pangkal pertama kali masuk itu di jurusan Teknik Informatika kampus UTY adalah 12 juta. Gelombang 2 itu ya. Gelombang kedua ada. Tahun keduanya itu gak nyampe 5 juta, 3 sampai 4 jutaan gitu ya. Dan selanjutnya juga ada biaya tambahan lagi nggak? Kalau untuk di kampus nggak ada sih, paling kayak misalkan biaya buat praktikum itu paling 25.000, 30.000 kayak buat modul gitu. Oh, modul aja gitu ya. Oke, kayak gitu. Nah, berarti kesimpulannya kalau adik-adik pengen lebih murah, daftarnya di gelombang pertama dong ya? Di gelombang pertama. Jadi kan dulu kan gini, awal daftarnya tuh kan pastilah orang-orang ngejar negeri dulu. Nah, sebelum memang karena yang negeri ini belum ibaratnya belum puguh lah gitu. Kalau sudah belum jelas. Belum jelas. Cek puguh. belum jelas pasti keterima. Nah, kita misalkan ada prodi yang kita suka, nah kita masukin dulu aja nggak apa-apa. Yang penting akreditasi kampus sama akreditasi prodinya itu sesuai dengan keinginan kita. Gitu. Nah, nanti kalau misalkan yang di negeri keterima, syukur-syukur diterima itu bisa masuk. Tapi kalau misalkan nggak keterima pun karena kita udah daftarnya di gelombang 1, otomatis akan lebih murah. Berapa tuh? 10 jutaan mungkin? Kalau gelombang 1 kurang tahu. Yang jelas mungkin kalau gelombang 2 aja 12 juta, berarti sekitar 10 jutaan mungkin ya, lebih murah kan? Pasti lebih murah. Oke, gitu ya. Jadi kesimpulannya kalian kalau bisa memang bagusnya seperti itu. Jadi memang semua orang, hampir semua mau pelajar SMA itu pasti pada daftar ke negeri dulu semuanya. Giliran gak keterima, udah di gelombang akhir yang swasta makin mahal. Jadi bagusnya kalian daftar di swasta juga, kan nggak harus bayar semua 10 juta kan ya? Enggak, itu dicicil. Jadi kalian bayar berapa dulu lah buat DP lah ibaratnya ya, buat ada ketentuannya. Oh ada? Ada ketentuannya. Jadi kalau misalkan buat buat kita masuk itu ada ketentuannya harus bayar berapa persen dulu gitu. Berapa tuh? Berapa persen dulu? Itu cuma 2 juta atau berapa ya? 2 juta. Nah, jadi kalian bisa aja tuh di gelombang pertama misalnya keterima dibayar 2 juta, ya udah gitu kan. Jadi adalah jadi di mana kalian gak keterima di negeri gak perlu pusing-pusing kan. Nah, gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak jadi ngambil di sana, uang 2 jutanya lebur berarti ya? Lebur, ya nggak apa-apa. Kecuali keterima di dulu tuh UGM, ITB sama apa gitu. Kecuali kalau ada di universitas yang memang udah kayak yang bagus gitu. Bisa diambil lagi gitu. Bisa beberapa persen, tapi kurang lebihnya saya nggak tahu karena memang saya juga nggak terima gitu. Oke. Gitu ya adik-adik, untuk masalah pembayaran di kampus UTY jurusan Informatika, ada biaya apa lagi yang mau disampaikan ke adik-adik? Kalau untuk biaya kuliah paling cuma itu aja deh. Itu aja. Oke, itu ya untuk masalah biaya kuliah. Nah, kita lanjut ke pembahasan tentang cara masuk ke UTY itu kayak gimana? Jurusan Informatika. Untuk cara masuk secara umum atau gimana? Umum dulu. Oke, untuk cara masuk secara umum itu biasanya ada yang lewat seleksi nilai raport, ada yang tes. Kalau sebelum pandemi ya, itu tuh kalau untuk yang tes biasanya di akhir-akhir. Kalau untuk yang dari nilai raport itu biasanya di awal. Gelombang 1, 2, 3 itu biasanya masih menggunakan nilai raport. Kalau misalkan udah yang di akhir-akhir itu ada yang namanya tes one night test atau apa gitu. Jadi langsung keluar hasilnya keterima atau enggaknya seperti itu.
Gitu. Kalau jalur yang non umum, kan itu reguler. Berarti selain jalur reguler ada jalur apa lagi? Kayaknya cuma jalur reguler aja. Jalur reguler aja. Kalau masalah untuk bidik misi, beasiswa kayak gitu, jalurnya ada? Kalau untuk beasiswa, kalau di UTI belum pernah dengar sih selama ini, tapi nggak tahu apakah ada atau enggak di tahun sekarang atau di tahun sebelumnya. Untuk di tahun saya itu nggak ada. Jadi Kak Pran itu masuk ke UTY tahun 2017 gitu ya adik-adik. Oke, kalau tesnya itu tes apa aja sih? Karena memang dulu saya lewat seleksi nilai rapot ya, bukan seleksi nilai rapot, jadi ada surat undangan dari kampus ke sekolah-sekolah. Nah, langsung diterima bagi orang-orang yang ada listnya, langsung dikasih surat. Nah, waktu itu langsung diambil sama saya, diambil dan emang langsung ibaratnya di DP lah gitu, dibayar buat uang pangkal pertama gitu, sebagai daftar ulangnya, langsung masuk. Kalau untuk masalah tesnya itu mungkin kayak masuk SBMPTN, tapi lebih mudah, tapi enggak seperti SBMPTN, tapi kurang lebihnya seperti itulah gambarannya. Soalnya kan saya maksudnya dilewati jalur yang rapot undangan gitu. Oke, gitu ya. Kalau misalkan saya jelasin itu takutnya ada yang salah. Nah berarti adik-adik kesimpulannya tanya ke guru BK ya berarti ya? Ya. Apakah ada undangan dari UTY gitu ya? Atau enggak guru BK-nya coba nanya ke pihak kampus UTY gitu kan? Barangkali memang dikasih juga kuota untuk jalur khusus kayak gitu kan? Lebih mudah loh daripada kalian ingin tes harus datang ke Jogja gitu kan, jauh-jauh gitu. Tapi kalau misalkan untuk lebih jelasnya ada di info uty.ac.id di website resmi kampus. Oke, siap. Nanti untuk informasi-informasi yang PPDB untuk tahun sekarang. Oke. Nah itu kan ada gelombang 1, 2, 3, 4, 5. Itu biasanya sebulan sekali atau berapa minggu sekali? Untuk perbedaan gelombangnya, kayaknya per bulan atau per minggu gitu ya, karena memang antara gelombang 1 sama gelombang 2 itu jangka waktunya lumayan panjang. Soalnya kalau di UTY itu gelombang 1 tuh kalau nggak salah sebelum UN. Sebelum UN itu udah dibuka sebetulnya. Oke. Jadi lebih duluan buka daripada SNPTN tadi ya. Oke. Oke, ini ya. Jadi untuk cara masuk ke UTY. Terus nih alasan Kak Prana kenapa ngambil jurusan teknik informatika? Oh iya. Nah, gimana tuh ceritanya? Kalau alasan untuk teknik informatika ya karena kan di zaman sekarang itu kan orang-orang tuh memerlukan semua pihak atau semua aspek di dalam kehidupan itu memerlukan yang namanya IT atau gadget. Nah kalau bisa dikata sih bisa gampang gampang bisa dikata bisa. Jadi gimana sob? Alasannya gimana? Kalau untuk alasan ke teknik informatika karena kan memang semua aspek sekarang itu baik di perusahaan manapun untuk di IT, jalur ke IT itu sangat luas. Sangat luas gitu kan. Jadi intinya mah pengen apa? Pengen bikin website, pengen bikin aplikasi, pengen apa tuh? Ya gimana ya, karena kan dulu tuh waktu SMA tuh saya tuh ini bisnis online. Ada yang namanya tuh CPA, cost per action. Perusahaannya itu namanya Mobiger sama Indo CPA. Nah itu saya nyambi waktu SMA tuh di situ sebagai publisher. Nah ternyata dari hasil IT tersebut lumayan hasilnya. Nah makanya itu kayaknya kalau misalkan saya bergelut di bidang IT sangat banyak peluang itu untuk mendapatkan uang seperti itu. Dan sekarang tuh udah kerasa
kerasa banget lagi mahasiswa aja gitu untuk di bidang IT. Pokoknya nanti kalian kalau misalkan di teknik informatika banyak lah istilah ngopi duit itu banyak. Oh, seperti gitu. itulah. Proyek mahasiswa ya. Mahasiswa ya. Tapi di sisi lain, kalau misalkan kalian masuk teknik informatika harus gimana ya? Kita tuh harus senang mengerjakan sebuah proyek atau misalkan mengerjakan sebuah codingan apa gitu. Harus dengan passion lah. Tapi kalau ada beberapa teman saya yang memang dia tidak sesuai passion, ibaratnya kejeblos ke salah jurusan, kecemplung gitu. Ya, jadi kurang ini ya, kurang bersemangat walaupun gitu kan akhir-akhirnya juga dia bakal suka terhadap kuliah tertentu. Oke, jadi kesimpulannya kalau adik-adik pengen ngambil jurusan informatika itu memang harus diawali dengan keinginan sendiri, semangat sendiri ya. Jadi gak tahu apa-apa malah tiba-tiba ngambil ke informatika ya. Kan ada yang bilang ya kalau teknik informatika tuh enak kerjanya depan komputer gitu kan. Padahal di dalam itu enggak, isinya tuh matematika. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian nggak suka sama matematika tapi kalian pengen masuk ke teknik informatika, ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Ya nggak apa-apa karena di kuliah itu kalau misalkan kita belajar dari matematika itu dari awal banget, dari benar-benar dari awal gitu. Kalau misalkan kalian memang passionnya di situ di coding atau di logika, lebih kepada logika, itu bisa masuk ke teknik informatika. Berarti gini, kalau adik-adik belum bisa matematika secara mahir lah ya, itu adik-adik bisa aja masuk ke teknik informatika, cuma ya harus lebih mengejar ketertinggalan. Lebih inilah. Oh, jadi mungkin kalau maksudnya orang lain yang udah mahir ke matematika mungkin cukup jalan aja. Kalau adik-adik belum bisa matematika tapi pengen ke informatika harus berlari. Nah, seperti itu logikanya gitu ya adik-adik. Nah, terus apa lagi nih yang harus dipersiapkan sama adik-adik kalau pengen ngambil jurusan informatika? Lebih ke logika sih menurut saya. Kalau misalkan di awal-awal itu kan lebih kepada logika, matematika. Nah, matematika itu buat apa? Kayak misalkan matematika, fisika, eksak lah ibaratnya. Yang eksak itu buat melatih logika kita ketika misalkan nanti kita menemukan masalah tertentu, logika kita bakal jalan di situ. Oke. Jadi itu ya. Terus ada lagi selain itu? Oh, laptop. Masalahnya harus speknya kayak gimana tuh laptopnya? Kalau untuk teknik informatika sendiri, jadi sesuai dengan kebutuhan. Misalkan kalian pengennya ke web, kalau web itu nggak terlalu high banget juga bisa. Kecuali kalian masuknya ke Android, ke mobile programming. Kalau ke mobile programming itu memang ada beberapa spek khusus buat bikin program di mobile. Oh, berarti emang mobile itu lebih rumit berarti ya? Lebih berat. Oke. Misalnya nih kalau yang buat ke website, berarti misalnya kalau dari Intel prosesornya harus berapa? Oh, kayak gitu. Kalau untuk di awal-awal kayaknya minimal spek ya. Itu tuh kalian cukup pakai Core i3 RAM 43 yang penting SSD. Itu aja. Itu juga udah cukup. Kalau yang website, kalau yang untuk website kayak misalkan website Java console, kayak misalkan aplikasi buat PC itu bisa. Kalau yang mobile punya saya juga RAM 8 udah keteteran. Oh, RAM 8 aja. Berarti harus lebih dari 8 dong ya? Ya minimal 8 lah. Minimal 8. Kalau prosesornya? Saya tuh pakai i7. Oh, berarti kayak gitu ya adik-adik. Jadi yang harus adik-adik persiapkan untuk belajarnya juga memang laptop juga gitu ya. Ada tambahan mungkin selain laptop ada apa lagi? Udah aja ya. Oke, itu ya. Jadi tadi kita udah membahas tentang biaya kuliah, cara masuk, terus nah ini nih kuliahnya apa aja yang dipelajari di semasa kuliah itu apa aja? Kalau di awal-awal itu biasa masih pelajaran umum, kayak misalkan pendidikan kewarganegaraan, ada
kayak misalkan pendidikan agama Islam, bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu masih ada. Kalau di awal itu biasanya kayak misalkan kalkulus 1, kalkulus 2. Nah itu yang kalkulus 1 tuh penerapan dari intinya mau ulang lagi lah, kalian SMA kelas 3, nah itu diulang lagi kayak misalkan aljabar, integral, terus polinomial, turunan, kayak gitu itu dibahas lagi di kuliah dan itu dari awal. Jadi kalian nggak usah takut gitu, nggak usah takut ketinggalan atau gimana, nggak usah takut, semuanya dari awal. Kalau untuk semester awal, kalau untuk semester kedua, ketiga itu mulai diperkenalkan dengan namanya algoritma pemrograman. Kan ada algoritma pemrograman, ada pemrograman dasar. Nah, pemrograman dasar biasanya menggunakan bahasa pemrograman C++ atau C#. Itu sangat basic sekali seperti itu. Kayak gitu. Oke, siap. Nah, lanjut kita ngebahas ini nih, biaya hidup deh, biaya hidup, tempat tinggal, makan dan lain sebagainya. Itu biasanya berapa tuh, Kak Prana? Kalau untuk biaya hidup tergantung kitanya ya. Ya, memang. Mau kalian hidup di mana aja, misalkan kan terkenalnya tuh kalau Jogja tuh murah-murah. Tapi kalau misalkan gaya hidup kalian itu hedon gitu kan, itu malah bisa lebih dari kuliah yang di Jakarta atau di Bandung gitu. Oke. Nah, Gitu. Kalau Kak Prana sendiri berapa tuh budgetnya buat biaya hidup? Kalau untuk biaya hidup per bulan ya, ini nominalnya dikasih tahu. Lu kasih tahu aja, biar gak ada rahasia. Kalau untuk saya awalnya tuh per bulan ya 1 juta. 1 juta per bulan. Nah, cuman karena memang saya tuh kalau misalkan ibaratnya kata Sunda tekaup nyekel duit lah. Tekaup nyekel duit. Gak bisa pegang duit dikit aja. Pasti udah dihilang duitnya. Jadi akhirnya per minggu tuh 250.000. Dan itu biasanya kalau misalkan kalian makan ya di Jogja 6.000 aja masih bisa makan gitu. Sekali makan tuh 6.000 bisa makan nasi sayur. Betul. Udah sama minumnya loh itu tuh. Udah sama minum. Oke. Jadi Kak Prana sebulan 1 juta gitu ya. Apalagi kalau misalnya masak sendiri. Adik-adik masak sendiri lebih bisa murah lagi ya. Mungkin Kak Prana 1 juta sebulan itu berarti bensin dan lain sebagainya gitu ya. Jadi pokoknya listrik. Nah, kalau ini sendiri kosan, kontrakan atau apa? Kalau kosan dulu di awal tahun 2017 saya ngekos tuh harga 4,5 juta 1 tahun. Nah, terus pas di tahun kedua naik jadi 5 juta. Nah, tahun ketiganya naik lagi, tapi pas di tahun ketiga itu langsung pindah kosan. Janjinya ngontrak. Itu ngontrak kalau ngontrak tuh jatuhnya jadi 4 juta. Oke. Kontrak rumah. Jadi kontrak rumah tuh satu rumah dihuni sama beberapa orang. Biasanya 20 juta atau berapa juta, tapi kan dibagi beberapa orang, jadi lebih 4 juta ya. Lebih murah. Fasilitasnya pun kalau misalkan kontrak itu kan lebih enak gitu. Kayak misalkan kamar mandi di dalam, garasi enak gitu. Apalagi kalau misalkan kalian dapat proyekan, kan anak IT dapat proyekan otomatis yang 1 juta itu bisa lebih nambah. Oh iya. Gitu. Alhamdulillah. Oke. Jadi kita udah ngebahas tentang biaya kuliah, biaya hidupnya, tempat tinggal, cara masuk, kuliahnya apa aja. Nah, rencana ke depan, kalau misalnya adik-adik ini masuk ke jurusan IT, rencana ke depannya seperti apa? Untuk prospek ke depan? Ya, bisa. Sebenarnya kalau di bidang IT itu sangat banyak sekali lah yang kita bisa ranahi gitu kan, kayak misalkan bidang pendidikan, bidang kebudayaan, terus bidang apapun gitu, itu bisa dimasuki oleh bidang IT karena kan sekarang semuanya gitu, hampir seluruh aspek baik sampai pertanian pun sekarang udah menggunakan IT kayak gitu. Jadi pokoknya di bidang apapun bisa masuk lah gitu. Bidang apapun bisa masuk ya, kedinasan berarti ya. Kedinasan bisa. Oke, apalagi perusahaan-perusahaan kayak gitu ya. Kalau Kak Prana sendiri gimana rencana ke depan? Kalau untuk saya kan di kampus saya itu ada 3 penjurusan. Jadi teknik informatika itu ada 3 penjurusan. Yang pertama ada sistem cerdas, yang kedua ada web,
yang ketiga ada security. Nah untuk security ini jaringan kayak penerapannya lebih tinggi dari TKJ lah kayak gitu. Kalau misalkan web itu desain web, kayak misalkan desain web back end front end itu di desain web. Kalau jurusan saya itu di SCR, sistem cerdas. Jadi kalau di sistem cerdas itu kita itu membuat program gimana caranya kita membuat kecerdasan buatan. AI ya? AI, artificial intelligence. Ya itu, salah terus. Nah, kalau bahasa apa nih? Iya, terusin aja. Tentang rencana kedepannya kayak gitu. Oh, kalau untuk artificial intelligence, karena saya di SCR ya, nah itu tuh jadi contoh sederhananya mah seperti ini. Misalkan kalian buka YouTube ya, buka YouTube. Nah misalkan kalian tuh buka YouTube-nya tuh misalkan tentang permusikan, tentang musik-musik. Nah nanti ketika di beranda itu pas kalian beranda tuh yang ditampilin sama si YouTube-nya tuh pasti tentang musik. Nah itu salah satu artificial intelligence. Nah jadi bisa memprediksi apa yang kita suka itu bakal ditampilkan terus. Kayak gitu, itu contoh sederhananya. Kalau misalkan contoh lainnya, kayak misalkan sekarang ada yang namanya e-tilang. Jadi pasang CCTV, nah terus dia tuh si sistem itu akan mengetahui ketika misalkan ada motor yang lewat pas nggak lampu merah, itu akan terdeteksi seperti itu. Bisa membedakan antara orang yang lewat, motor yang lewat, mobil yang lewat. Kayak misalkan sekarang kan udah ada kayak di Jogja tuh saya pernah lihat. Jadi ada sebuah parkiran. Si parkiran itu teh bisa mendeteksi bahwa di parkiran itu ada mobil atau enggak. Nah nanti tuh di pas pintu parkirnya tuh ada ini tuh kosong atau enggak, seperti itu. Itu salah satunya. Terus ada lagi kayak face detection kamera kan kalau ngebuka HP bisa perempuan laki-laki 26 tahun 27 tahun. Nah itu dari AI. Jadi intinya mas seru lah kita belajar di AI itu kita bisa mengotak-atik sebuah komputer, sebuah perangkat menjadi seperti seolah-olah seperti kecerdasan buatan. Oke. Kayak misalkan bikin robot kayak gitu. Kan ada apa namanya? Kalau misalkan kita di peta Google Map. Nah itu kan ada misalkan sebelah sini ada yang macet, ada yang enggak. Nah itu salah satunya penerapan dari artificial intelligence. Oke. Nah dari 3 penjurusan ya, jadi 3 spesifikasi penjurusan itu, kenapa Kak Prana memilih AI itu daripada yang keduanya? Karena memang kalau misalkan di AI itu di SCR itu kan ada gimana ya? Kalau misalkan kita buat web udah banyak lah gitu. Bukan si ini ya, sorry suhu web. Sorry. Jadi ibaratnya pengen mencoba hal baru lah. Pengen mencoba hal baru, pengen cari pengalaman baru, walaupun gitu kalaupun kita misalkan di penjurusan itu kita tetap bisa belajar web. Malah saya sekarang magangnya juga buat web. Kayak gitu. Jadi lebih pengen tertantang untuk ngotak-atik sebuah perangkat atau sebuah device lah kayak. Siap. Oke, jadi gitu ya. Nah mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang 2 penjurusan yang lain. Kalau untuk web itu biasanya lebih kepada perancangan atau misalkan pemeliharaan sama analisis biasanya. Kalau untuk security ya, untuk security dan jaringan itu lebih kepada enkripsi password, kayak misalkan enkripsi password sebuah ATM, kayak misalkan sebuah password kata sandi. Yang bisa ngebobol juga itu berarti? Ngebobol ya? Iya, itu berarti anak-anak itu berarti. Saya nggak bisa bilang sih itu. Yang enggak, maksudnya yang kan di pemberitaan ramai tuh ada anak-anak yang anak SMA, lulusan SMA yang bisa ngebobol Google. Nah sebetulnya gini, sebetulnya di dalam teknik informatika itu bukan hanya kita belajar teori. Jadi gini, misalkan ya kalau orang-orang sejarah paling enak tuh orang-orang yang teoritis banget tuh enak, kayak misalkan orang-orang sejarah gitu. Dia ibaratnya cukup baca buku, udah langsung paham. Tapi kalau misalkan di
informatika, semakin kita banyak latihan, semakin kita terasah kayak gitu. Kayak misalkan kenapa sebabnya banyak orang-orang gitu kan yang bisa ngebobol misalkan e-commerce dan lain sebagainya. Nah itu karena memang dia latihan terus mencari. Kenapa anak SMP, anak SMA bisa kayak gitu? Karena dia mencari. Sekarang mah enak gitu kan, nggak usah kita belajar aja sebenarnya bisa kayak gitu. Jadi intinya kalau misalkan di bidang IT, di bidang apapun lah mungkin ya, ketika kita banyak berlatih maka skill kita akan bertambah gitu di situ. Oke. Jadi gitu ya alasan Kak Prana itu kan ngambil jurusan itu di UTY gitu kan. Nah, oke, bisa ada apa yang mau Kak Prana sampaikan kepada adik-adik? Silakan bebas, mau apa aja yang mau disampaikan ke adik-adik. Apa aja, mungkin apa motivasi atau apakah yang mau disampaikan ke adik-adik, boleh bebas. Untuk kuliah atau jurusan? Untuk kuliah, untuk jurusan apa saja? Oh ya. Nah, dulu waktu saya pertama masuk kuliah, awalnya tuh kan emang pengen yang negeri ya, pengen yang negeri. Tapi setelah kuliah, kita itu sama aja antara negeri sama swasta itu. Kayak misalkan teman-teman yang lain model ini kan sama Aden gitu kan, Aden kuliah di negeri, saya di swasta. Yang biasa aja, berbaur biasa aja. Cuman memang gitu kan pas di awal-awal kelihatan kayak wow gitu. Kayak canggung, padahal mah udah akrab biasa aja. Kalau misalkan udah ini enggak, malah kita bisa sharing ilmu, bisa sharing dan lain sebagainya gitu kan kayak gitu. Jadi buat kalian yang memang nggak keterima di negeri, jangan berkecil hati lah gitu. Ibaratnya di swasta juga kalian bisa berprestasi gitu. Jadi jangan sampai gitu kalau pedah nggak keterima di negeri kalian menjadi minder atau gimana gitu. Nggak usah gitu. Cari ilmu mah tidak berpatok kepada itulah. Tuh. Ya karena memang di zaman sekarang tuh orang-orang udah nggak lagi melihat kamu kampus mana, bahkan kamu jurusan manapun orang-orang udah nggak melihat gitu kan. Kalau misalnya kamu emang bisa jalankan gitu ya. Jadi ada lah beberapa mungkin teman-teman juga, adik-adik juga tahu kuliahnya apa, jurusannya apa, pas kerjanya apa gitu ya. Jadi itu bukan menjadi suatu hal yang buruk, justru itu kelebihan. Dimana kita mentok di sana, kita mencari jalan keluar gitu ya. Nah, kita ngebahas ini deh, Kak Prana pasti punya kesibukan kan? Kesibukan di luar kampus, apakah itu kehidupan di luar kampusnya? Nah, Kak Prana punya kan kesibukan. Nah, saya juga tahu Kak Prana ini keyboardis, jadi kan. Nah, bisa keyboardis, bisa bercerita tentang kehidupan di luar kampusnya, juga kan asdos juga gitu kan. Bisa bercerita tentang pengalaman yang didapat selama berkuliah gitu kan. Soalnya jangan sampai kuliah itu kupu-kupu, kuliah pulang gitu ya. Oke, gimana Kak Prana bisa bercerita? Kalau untuk di luar kampus ya, kalau untuk di luar kampus karena memang saya di kampusnya tuh nggak ikutan organisasi apa-apa, terserah. Dulu pas waktu SMA, SMP ikutan organisasi pramuka, OSIS ikutan. Nah untuk sekarang di kuliah, saya di kampus nggak ikutan organisasi apa-apa. Untuk di tahun pertama awalnya kan ya udahlah mau fokus kuliah aja dulu. Mau fokus kerja kuliah. Ternyata pas di pas di semester kedua mulai tuh kan kalau misalkan kita SMA kan dari pagi-pagi sampai sore kita belajar terus. Nah kalau kuliah itu kan gini, kita masuk jam 10 sampai jam 12 terus masuk lagi jam 3 sampai jam 6 sore. Nah di sela-sela itu muncullah kegabutan lah. Ya buat bingung ngapain nih? Bingung mau ngapain gitu kan. Nah terus waktu dulu tuh diajakin sama Kang Said. Kang Said juga udah masuk kan di videonya kemarin. Ya. Diajakin berproses di Sanggar karena memang saya dari SMP suka musik. Berproses di Sanggar, akhirnya kenal banyak orang. Nah dari situ biasanya kita tuh ibaratnya dapat jaringan baru, dapat orang baru, dapat misalkan pengalaman baru. Itu bisa jadi kedepannya tuh bisa jadi channel buat mendapatkan sesuatu misalkan berupa
pekerjaan ataupun apapun lah gitu, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita cuman kuliah pulang ya kita nggak akan dapat jaringan kemana-mana kayak ya. Nah itu makanya kan ada yang bilang banyak saudara, banyak silaturahmi, memperbanyak juga rezeki, gitu kan? Iya, siapa tahu rezeki kita tuh karena kenal dia, rezeki kita bisa dapet, gitu ya. Jadi ya memang kita juga bukan berarti kuliah pulang itu kita menganggap jelek sih, cuma mungkin hanya stucknya di sana terus gitu loh. Dalam itu aja, nggak ada lingkungan yang lebih luas lagi gitu ya. Oke, gitu aja ya adik-adik. Jadi kita review lagi, kita udah ngebahas tentang biaya kuliah, biaya hidup, kuliahnya apa aja, terus kehidupan di luar kuliah, cara masuknya, dan lain sebagainya tadi kita udah bahas. Ada yang mau disampaikan lagi? Oh iya, nah tadi kan baru di Sanggar ya. Oh Sanggar, masih banyak ya sudah. Lupa. Itu kan baru yang di Sanggar. Nah selanjutnya saya itu ikut organisasi kedaerahan di Banjar, di KPM BPJ. Nah itu juga ikut ke organisasi kedaerahan. Nah kenapa saya nggak ikut organisasi di kampus? Salah satunya adalah ikut organisasi kedaerahan di KPM BPJ. KPM BPJ itu merupakan organisasi keluarga pelajar mahasiswa Banjar Patroman Yogyakarta. Padahal saya orang Ciamis, tapi karena kuliahnya di Banjar, masuknya ke KPM BPJ. Kuliahnya sekolahnya dulu di Banjar. Ya gitu. Paling untuk di luarnya kayak gitu. Untuk sekarang kemarin sebelum pandemi ikut di travel juga. Ikut di travel gimana? Kerja di travel? Awalnya mau bantuin itu juga. Nah di travel juga itu tuh kenalnya tuh sama organisasi. Nah ini kita ngebahas kuliah sambil kerja gitu kan? Oke, gitu. Ya gimana tuh? Kenalnya tuh dari orang Ciamis yang ada di Yogyakarta. Nah kenalnya tuh dari situ, terus berproses akhirnya keasahnya di bidang travel juga. Kan? Nah kalau Asdos gimana Asdos? Oh. Itu untuk di luar kampus ya. Kalau untuk di dalam kampus karena memang karena memang bukan menonjol atau gimana, jadi kalau misalkan ada sama kalau untuk di dalam kampus karena memang kelihatannya kayak orang yang sok iya bisa gitu. Akhirnya ada beberapa dosen gitu kan yang suruh ngasdosin gitu tadinya. Awalnya tuh tes dulu. Tes wawancara dan sebagainya, masuk nih. Nah cuman kalau misalkan di kampus saya tuh ketika misalkan kita masuk dulu jadi asdos, calon asdos nih, nah harus ada dosen yang ngambil ibaratnya, yang mau diasdosi sama orang itu kayak gitu. Kebetulan pas di mata kuliah sebelumnya di semester 1, 2, 3, nah itu teh kelihatannya kayak yang so gitu, bisa gitu. Jadi mungkin intinya mah dari dari keaktifan kita di kelas kayak gitu, jadi ditarik jadi asisten dosen. Oke. Sampai udah 2 tahun sih sekarang. Oke, jadi gini ya adik-adik, masalah kuliah sambil kerja itu misalnya memang banyak di kita, bahkan kalau misalnya sambil berbisnis juga bisa. Jadi buat adik-adik yang memang kekurangan materi lah maksudnya jadi kita jangan mikirnya aduh nggak bisa ngapa-ngapain, tapi kalau misalnya emang adik-adik ada kemauan, nanti juga mikir. Bahkan bagusnya mah masuk dulu kuliah baru deh nanti mikir, daripada kalian masuk juga enggak tapi kalian mikir gitu loh, apa yang harus dipikirin. Masuk juga enggak, mendingan masuk kalian, termasuk beasiswa ya. Beasiswa juga bayarnya malah setelah jadi mahasiswa ya. Jadi kalau sebelum jadi mahasiswa tuh paling beasiswanya apa ya, bidik misi mungkin, dan itu juga
kemungkinannya sangat sangat kecil sekali. Persyaratannya yang Iya, jadi mendingan kalian masuk dulu, nyari beasiswa, nyari kuliah sambil kerja, dan kuliah sambil kerja juga itu ya cukup lah untuk hidup kalian di Jogja kan, bisa lebih malah. bisa buat nabung lah, minimal yang HP Mbak. Iya itu adik-adik kelebihannya. Jadi gini, kalau kuliah sambil kerja di Jogja itu biasanya mulai dari 5.000 per jam biasanya, 5.000 per jam. Dan biasanya mulai kerjanya itu dari sore sampai malam. Oh iya, ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi minimal kalian sehari kerjanya 5 jam. Berarti dalam satu hari kalian dibayar 25.000. Itu belum lagi ditambah bonus dan lain sebagainya. Nah, sebulan kalian kerjakan minimal berarti setidaknya kalian kerja 26 hari karena yang 4 hari kan libur kan, seminggu sekali. Nah, kemungkinan kalian dapat sebulan itu minimal 750, bahkan hampir 1 juta gitu. Nah, uang segitu di Jogja cukup sekali untuk biaya hidup kalian gitu ya, tanpa kalian minta ke orang tua, itu udah cukup sekali insya Allah gitu kan. Nah, itu paling tentang kuliah sambil bekerja gitu kan. Apakah akan mengganggu kuliah? Apakah akan mengganggu pembelajaran kalian? Tidak. Hah? Ya kan tidak banyak sebenarnya mengganggunya. Tidak banyak. Jadi kan karena memang kerjanya itu dari setelah kuliah dari sore ke jam 5 atau bahkan setelah maghrib sampai jam 10 atau jam 11 gitu kan. Nah, kalau masalah kalian ngerjain tugas, kalian bisa ngerjain tugasnya di sela-sela pergantian jam. Bisa. Bisa aja gitu ya. Oke, gitu paling untuk kuliah sambil kerja gitu ya. Di UTN sendiri ada ini nggak, ada kelas karyawan nggak? Kalau di UTN nggak ada. Nggak ada ya, kelas reguler semua. Oke, gitu adik-adik ya. Nah, kalau adik-adik mau menghubungi Kak Prana di mana? WA atau? Mau WA ya, mau IG atau apa? Instagram aja ya. Instagram boleh. Di @pranasetia7. Nah itu ya, nanti ada di sini lah, di deskripsi atau di sini di editan. Nah gitu ya. Oke, terima kasih adik-adik udah menonton kita. Buat adik-adik yang pengen tahu jurusan lain, kampus lain, silahkan komentar aja. Insya Allah nanti kakak carikan pematerinya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.